Malam turun begitu cepat di Lebanon belahan utara, menyusul siang hari di mana banyak salju turun di atas desa di sekitar lembah Kadisa. Salju membuat dataran dan bukit kecil itu menjadi halaman putih yang di atasnya angin goreskan garis dan lalu hapusnya. Prahara meningkahinya sehingga keramahan langit bersatu dengan kemurkaan. Para penduduk berlindung di rumah dan hewan di kandang, sama sekali tak ada makhluk hidup yang lalu lalang. Tak ada yang tinggal kecuali dingin menggigit, malam kelam, serta kematian yang mengerikan. Di gubuk yang terpencil di salah satu dari desa itu, seorang perempuan duduk di depan perapian mengenakan pakaian. Dekat sisinya duduk anak tunggalnya memandang perapian, kemudian memandang wajah ibunya yang terang. Pada saat itu, prahara kian menjadi-jadi dan berguncang. Anak lelaki itu menjadi ketakutan dan bergerak mendekati ibunya, mencari lindungan dalam kelembutannya di hadapan cuaca yang menang. Ibu itu meraih anaknya ke dadanya dan menciumnya, lalu mendudukkan di atas pangkuannya sambil berkata, "Jangan takut putraku, karena tidak ada apapun kecuali alam yang sedang memperingatkan manusia dengan kehebatannya di hadapan kekerdilan manusia dan keperkasaan alam berada di selisih kelemahan. Jangan takut anakku, sebab di balik salju yang gugur dan tebalnya awan kemauan serta prahara yang menderu-deru, ada suatu roh suci yang memahami keadaan buruk dari umat manusia dengan rasa kasih sayang. Jangan takut sayangku, karena alam yang tersenyum bersama musim semi dan tertawa pada suatu hari di musim panas dan mengeluh bersama tibanya musim gugur, saat ini ingin memberatkan. Karena air matanya yang dingin itu, kehidupan menjadi tidur dan tercecer di bawah lapisan. Tidurlah anakku, karena ayahmu memandang kita dari tempat pengembala yang kekal. Badai dan salju yang dekat dengan kita mengisyaratkan roh mereka yang abadi. Tidurlah sayangku, karena di seberang cuaca yang sedang mengamuk akan muncul bunga indah buatmu untuk dibawa ke dalam peluk lisan. Begitulah putraku, karena orang tak akan memetik cinta kecuali setelah menderita ketidakhadiran dan kesabaran yang getir serta putus asa yang hilang. Tidurlah anakku, dan impian manis akan menghampiri jiwamu, tak gentar akan pesona malam dan tanpa indah. Bocah itu menatap ibunya dengan mata redup karena mengantuk dan berkata, "Aku mengantuk, Bu, tapi aku takut berangkat tidur sebelum mengucapkan doa." Sang ibu merangkul lembut dan memandang di balik air matanya ke wajah putranya, berkata, "Ucapkanlah bersamaku, anakku. Belas kasihanilah, oh Tuhan, si miskin ini, dan lindungilah mereka menghadapi dingin yang menggigit, dan balutlah tubuh telanjang mereka dengan tangan-Mu. Tuhan, pandanglah anak-anak yatim yang tidur di rumah gubuk, tubuhnya penuh luka dan embusan salju yang membebukan. Dengarlah, oh Tuhan, ratapan sang janda yang berdiri di antara jalan kematian dan kedinginan. Ulurkanlah tangan-Mu ke hati si kaya, dan bukalah oleh-Mu matanya, sehingga dia melihat keadaan yang amat menyedihkan dari si lemah dan tertindas. Tunjukkanlah belas kasihan, oh Tuhan, kepada mereka yang kelaparan di luar rumah pada malam gelap ini, dan tuntunlah orang asing ke tempat perlindungan yang hangat, dan belas kasihanilah keterasingannya. Pandanglah, oh Tuhan, seseorang yang masih belia dan belum berpengalaman,
serta lindungilah dengan tangan kananmu pepohonan yang takut akan angin keras. Kabulkanlah ya Tuhan. Dan kala sang tidur telah menenggelamkan bocah itu, ibunya membaringkannya di atas dipan dan mencium keningnya dengan bibir gemetar. Lalu dia kembali ke sisi perapian dan duduk di sana membuatkan putranya sebuah mantel